Ada satu buku namanya Storyworthy. Ada teknik namanya Storyworthy. Ada teknik namanya homework for life. PR seumur hidup. Jadi dia ngasih PR kepada kita. Setiap hari sebelum tidur tulis satu kalimat yang menyimpulkan hari itu. Satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Karena satu kalimat lebih sulit ya. Pertama lebih sulit. Kedua juga untuk membiasakan diri mendokumentasikan hari sehingga tidak ada yang terlewat. Kalau enggak, life will fly gitu. Tiba-tiba tua aja. True. Iya. Nah, tadi video sebenarnya nyambung ya sama kayak pertanyaan terakhir kita kan. Maksudnya exercise apa yang bisa dilakukan itu journaling. Cuman di video tadi kan journalingnya tentang kayak konklusi dari hari itu gitu kan. Sebenarnya itu I find it very interesting juga sih. Karena kan kadang kita watches the days goes by gitu kan. Terus nggak sadar tau ya udah lewat aja. Senin lewat, Selasa lewat, ya udah minggu depan lagi, minggu depan jadi bulan, tahun, udah gitu udah I don't know like 5 years pass gitu kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana? Maksudnya itu kayak journaling our daily, the conclusion of our day would also work. Itu bagus banget tuh ya. Itu tuh berkaitan dengan journaling. Aku kalau journaling itu ada dua hal, ada soft journaling, ada hard journaling. Hard journaling ya tulis lah gitu ya. Kenapa isinya conclusion bisa banyak sekali derivatifnya. Seperti tadi, journaling kita mencatat keberhasilan kita. Habis itu kita kaitkan dengan kesyukuran kita. Kemudian kita kaitkan dengan evaluasi yang menarik. Oh ternyata gue ketemu ini berguna juga ya. Padahal gue udah gak ketemu 20 tahun nih gitu kan. Nanti kita evaluasi next time kalau ada orang telepon dari teman lama gitu. Ya udah jangan bete dulu gitu kan. Ya let's see what happen. Kemudian, nah journaling itu juga aku tambahin gitu ya. Ini apa keseharian in my profession gitu ya. Begitu datang orang ngobrol mungkin setengah jam pertama itu curhat, complaining, sampai nangis-nangis, makanya di meja selalu ada tisu gitu kan. Oke. Nah, aku suka nanya gini abis itu. Kalau nanti malam kamu tidur ada malaikat datang terus malaikatnya bilang gini, Mbak, saya diutus Tuhan untuk bertanya pada Mbak apa yang Mbak mau, apapun impiannya kalau Mbak bisa mention, pasti Tuhan jamin akan dikabulkan. Terus dia tanya malaikatnya, impiannya Mbak apa? Dia diam, gitu. Oh iya, Waktu ngomongin komplain lancar banget. Waktu ditanya, what do you want instead? Oke. Jadi dia juga nggak tahu ya. Dia juga nggak tahu. Kenapa? Apalagi sekarang ya. Ini juga persoalan manusia dari lama ya. Tapi sekarang ini lebih-lebih. Sekarang ini problematika itu lebih gampang keluar, muncul ke permukaan dari kita dinilai orang, kita menilai orang dan sebagainya gitu. Sampai kita lupa. Kalau tadi kita pernah bicara lupa dengan who we truly are. Kita lupa juga untuk berpikir tentang what is your dream. Gitu. Tapi what is your problem? Lancar banget gitu kan. Nah, jadi di dalam kalau tadi journaling tadi ya di video tadi, aku sih tambahin juga journal your dream. Dan nggak usah takut ya. Nanti kalau saya punya impian ini kan kalau orang suka bilang nanti saya apa melangkahi Tuhan gitu ya. Enggak, dream itu nanti besok agak dimodifikasi, dirubah, nggak apa-apa. Tapi you stretch your mind to the future tanpa harus entangle with it too much. Tanpa juga entangled dengan situasi yang sedang ada. Tanpa juga situasi. Karena kadang-kadang kita our neural nets itu kan bertumbuh terus neural network kita. Nah, kalau itu bertumbuh itu karena kita supply dengan 1001 macam problematik, maka neural network kita juga isinya atau server kita isinya mengolah problem itu jago. Kayak kata-kata like attract like. Yes, exactly. Begitu kita ini penuh dengan problematika, kita berpikir problem, lagi makan juga makanannya enak, kita berpikir problem. Apa yang terjadi? Kita attract the next problem. Tapi kalau kita pikir dream gitu, I want siapa sih si Om Elon gitu kan? I want to go to Mars. Ya nggak apa-apa, gitu kan? Bahwa itu ada di masa hidup dia atau enggak? So what? Gitu. Tapi maksudnya dream kan juga tidak harus skala besar, no kan? Kayak dream juga kayak
Boleh. Ya, aku pengen bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Ya Yes. itu juga masih gede sih. Tapi Yes. atau kayak aku pengen suatu saat bisa makan di restoran ini yang enak gitu kan. Ya little things kan sebenarnya yang di build up gitu. Dreamnya nggak apa-apa gitu ya, agak besar. Tapi 1000 langkah dimulai dengan 2-3 first steps, right? Nah, waktu kita melangkah awal-awalnya itu jangan ya ini cuma jalan-jalan ke Bandung nih. Kapan dong jalan-jalan ke Labuan Batu gitu ya? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Atau kapan kita jalan-jalan ke mana lah? Ke Natuna misalnya gitu ya? Somewhere di pelosok gitu. Ya nggak usah gitu-gitu amat. Yang berarti juga nggak usah kita batalin dream kita gitu kan. Nah, aku mau pergi keliling Indonesia, oke? Fine. Ya, before I got 32 misalnya gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi setiap step yang kita capai, it is the steps within That dream. Law of attraction. Then we will have a situation. Most probable we will attract the next. Kalau step. dreamnya suka ganti-ganti gimana? Dream suka ganti-ganti. Kalau aku bilang itu satu proses untuk mendapatkan dream. Oh. Jangan kecil hati juga. Nah kadang-kadang nih, sorry itu saya banyak orang tua, kemarin kamu mau ini, sekarang mau main gitar, nanti minggu depan apa, main drum kan, nanti dibuang untuk kita. Ya nggak usah gitu-gitu amat, kan ada prosesnya gitu. Itu loh kasihan. Pernah kita ingat dulu relatif your sepupu gitu kan, dari kecil disuruh milih di ruang musik, ada gitar, ada piano, ada drum, dia milih gitar, gitu kan. Ternyata benar dia lulus S1-nya university, kemudian dia kerja di sebuah music production kelas dunia, terus dia juga punya grup main gitar, ya grup band, dia main gitar, gitu kan. Kelihatannya kan remeh gitu ya, tapi itu juga sesuatu yang dia he already had a dream, walaupun dia nggak mention gitu ya. Nah, taruhlah itu di jurnal untuk tadi menambah jurnal tadi, gitu loh. Ya, karena jadi zaman sekarang toxic, orang disuruh dream, wah apa sih? Karena hidup sekarang itu what you see is what you get, ya kan? Bukan what you think. What you dream is what you can possibly get. Yes, itu asing sekarang. Gitu. Nah itu yang aku bisa komen dari yang tadi itu. Journaling tadi ya. Jurnal penting. Nah itu ada hard journal. Nah kemudian ada soft journal. Soft journal contemplate. Give it a time for yourself to take a break, and then biarin aja nih kepala kemana-mana jalan. Terus gue lagi mikirin apa? Oh iya kemarin kok gue pengen ini, gitu. Gak apa-apa. Karena waktu kita merenung contemplate, we are chatting with ourselves. Gitu. Ya, setuju. Beri waktu untuk itu. Jadi hard journal ada soft journal. Ya sih, sebenarnya aku setuju juga karena dulu aku juga suka dear diary. Dear diary, iya benar. Kayak ya sampai sekarang sih, cuman tapi kalau aku tuh the weirdest thing about me is that I never start from the left to right. Maksudnya kalau aku journaling itu nggak pernah dari satu halaman terus ke sebelah gitu. Aku beneran apa yang halaman dibuka itu yang aku tulis. Jadi tuh beneran tapi aku catat tanggal sih. Cuman di satu buku itu tuh ada di mana-mana tulisannya. Terus aku tuh juga ngerasa kayak ini kayak gue agak gila deh kayak gini kenapa ya gitu ya. Scattered banget. Cuman akhirnya aku meneruskan praktis itu bahwa halaman apa yang gue buka itu yang gue taruh di situ sih. Terus ya sebenarnya aku nggak tahu sih ini ada penyambungan apa enggak. Cuman maksudnya ada banyak, intinya adalah ada banyak cara ya untuk journaling, make it your own lah gitu. Cuman setelah aku praktis kayak journaling itu lucu juga ya, setelah misalnya gap berapa lama terus waktu itu kayak baca-baca lagi, baru sekarang ngeliat kayak oh iya ternyata situasi itu tuh emang nggak bagus buat gue, atau kayak ternyata emang gue tuh marah banget pada saat itu. Tapi itu tuh baru kerasanya baru nanti sebenarnya, kayak pas itu ya nulis kayak ya udahlah menuliskan kayak ini atau kayak pikiran gitu. Jadi sebenarnya itu penting banget untuk kita ngeliat juga pattern diri kita sendiri juga sebenarnya kan.
Dan juga suatu saat kita baca itu, dan kalau itu bagus kita bisa mengulang itu, kalau itu nggak bagus kita ya jangan terjebak lagi. Itu reminder sih. Iya, itu ternyata penting banget sih menurutku. Penting banget. Terus gaya kamu nulis kayak scattered gitu ya. Buat aku sih nggak heran, you're a type 7, right? Ya kan? Nah, adventurer. Jadi selalu berusaha kalau gue bisa nggak terlalu rigid, fixated, too systematic, kenapa gue nggak explore? Gitu kan, begitu tiap halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 ini atau halaman 7 gitu kan, atau balik lagi coret-coret lagi ya. Kenapa enggak gitu? Nah, karena your 7 tuh yang paling dia nggak suka terjebak pada rutin. Iya, even buku aja nggak bisa dari kiri. Right? Iya, benar-benar. Nah, gitu. Ya jadi, oke, mungkin ini udah ke akhir dari session ini ya. Kita tadi udah mengerti dan mendissect kayak apa sih kayak the idea of self segala macam, lalu ditutup juga tentang reflection yang kita bisa lakukan dan exercises yang penting dan bisa dilakukan tiap hari kan, with no cost lah, itu kan kayak iyalah, gratis lah, nggak bayar. Di mana gitu kan, nggak usah gitu. Nah terus jadi mungkin terakhirnya tuh aku pengen nutup mungkin last thoughts kita kali ya tentang kayak what it means to be the authentic you, mungkin starting from your side, from myself, terus myself as well gitu. Terus ya kita tutup dengan semoga ada take away yang bagus lah yang bisa diambil teman-teman dari percakapan ini. Jadi kalau dari Bapak sendiri, what's your last thought on like the authentic you? Give it enough time for you to contemplate and be brutally honest. With yourself, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, apa yang waktu kamu jalanin, istilahnya kamu bisa lupa sarapan, lupa makan siang, dan I love it so much, gitu ya. Jujur, karena zaman sekarang hal-hal itu bisa compatible dengan sesuatu yang secara society dapat apresiasi, tapi ada sesuatu, kadang-kadang kita menjalankan sesuatu yang secara society bisa at large, bisa society orang di rumah, ini kok asing gitu ya. Ini lo kerjain apa sih, yang aneh-aneh aja lo gitu kan. Ini kan nggak bikin duit, ngapain sih gitu ya. Itu ya yang bikin orang kita di kota stres kan. Ya, itu salah satu toksiknya ya. Everything has to be diukur dengan monetizing. Awas tuh. Gitu. Padahal itu yang terjadi dengan sociopreneur. Sociopreneur dia punya dia bikin sepatu mahal gitu kan, tapi kalau Anda beli sepatu ini sepasang berarti Anda nyumbang sepasang sendal ke Afrika gitu kan. Nanti di situ dia monetize iya, tapi nggak pernah kemudian brutally monetizing doang gitu ya for sheer profit gitu ya. Nah, jadi pemikiran itu be brutally honest with you. Beri kesempatan yang cukup untuk merenungkan itu, dan kemudian ya tadi boleh catat ya, ditulis di Dear Diary gitu kan. Nah itu satu. Kedua, malah aku suka bilang barangkali for parents ya, for my generation atau millennials yang udah mulai punya anak gitu kan. Coba observe dari awal berbagai fenomena yang terjadi dengan si anak. Ya kan, kesukaan dia, ketidaksukaan dia, bagaimana dia komunikasi, ada dari mulai hamil lah gitu ya, baca itu. Nah karena itu nanti akan menjadi bahan penting pada saat dia mulai berkembang dalam periode-periode pertumbuhan dia gitu. Nah itu kemudian yang ketiga, ini agak di zaman ini ya, zaman ini jangan, hati-hati kita jangan terdistract untuk live for others. Dia udah begini, dia bisa gini, gue juga bisa. Ini gue. Akhirnya kita untuk menunjukkan diri kepada orang lain. It only to show off to others, but it doesn't satisfy you sebetulnya. Nah itu hati-hati tuh ya, 3 itu. Jadi be brutally honest, gitu kan. Nah, terus kita juga ya catatlah itu ya. Catat itu, orang tuanya juga. Ini aku pesannya buat orang tua juga karena I do some parenting, oke? Buat orang tuanya juga bantu dia untuk mendata itu. Kemudian tadi yang ketiga, nih zaman nih, awas terdistract. I live for others. Aku hidup gimana dilihat orang. Aku hidup nanti mendapatkan, mencari apresiasi dari orang lain. But at the same time, you are not really honest to yourself. Gitu. Oke. Nah, itu sehari-hari deh gitu ya. Iya. Mau lewat hobi kayak jalanin hobinya gitu ya. Kerja boleh ya, bersyukur kalau udah lo kerja
kerja terus sesuatu yang lo kerjakan you really love so much, somebody can pay your work gitu kan, kamu juga terlatih lagi di akademiknya gitu ya, wah itu keberuntungan besar gitu. Tapi kalau you kerja nggak sepenuhnya terpenuhi itu ya coba cari your extracurricular lah, do your stuff well. Oke, Gitu ya. got it. Dan itu menjangkut nanti balance body, mind, and your spirit. Soul. Spirit and soul, oke. Masih ada waktu? Masih. Terus, oke, itu kan adalah start story Bapak. Itu udah ada key pointers yang jelas banget itu kan, sebenarnya bisa catat. Kalau dari, kalau dari aku, sebenarnya bukan kayak key pointers sih, tapi lebih banyak dari pengalaman. Di aku yang umur 28 ini, mau 29 bulan depan, tahun lalu, I just realized that ini itu agak-agak membawa Tuhan ya, maaf Tuhan dibawa dikit. Tapi aku merasa kayak Tuhan membawa kita di sini tuh sebenarnya cuman pengen lihat kita tuh mau apa sih dengan hidup yang kita dikasih. Itu gak tau kenapa itu aku baru ada pemikiran itu tuh tahun lalu gitu. Aku merasa semua pemikiran. Jadi baru kayak ya sebenarnya hidup intinya lo tuh mau ngapain dengan hidup lo gitu kan. Kayak itu yang cuman ya pengen dilihat lah sama yang di atas atau like ya kalau orang nanyain kayak gue harus apa purpose-nya, ya sebenarnya lo mau apa gitu dalam hidup ini, bukan di luar kayak oke, gue bangun sekolah, kuliah, kerja, nikah gitu kan. Sebenarnya ya lo tuh mau ngapain gitu, dan itu akhirnya menurut aku banyak yang kita tidak mempertanyakan itu atau menemukannya di umur-umur yang telat gitu. Iya sih, mungkin karena aku udah nggak akan jadi 20 lagi itu tiba-tiba kayak tahun lalu kayak ya juga ya, sebenarnya di luar semua ini tuh apa sih yang paling penting buat gue gitu kan. Jadi dan yang kedua mungkin lebih ke arah sering-seringlah belajar tentang diri sendiri sih sebenarnya. It's so much fun to learn about yourself. Sebenarnya nggak akan ada habisnya. Dan kayaknya sih kalau aku ya dalam melihat hal-hal kayak gini, aku tuh selalu memasang kacamata kayak netral gitu ya, atau kayak anggap aja ini tuh kayak lagi belajar textbook gitu. Atau mungkin karena dulu kita bapak sekolah engineering, aku dulu juga sekolah desain tuh ibaratnya ya kayak kita lagi ngeliat instruction book aja, atau kayak misalnya kayak mesin ini ke ini gitu, atau desain ini gini. Coba lihatnya dari kacamata yang observant gitu. Jadi kita juga nggak kayak tenggelam gitu dengan begitu banyak emosi, atau kayak kan kadang ya aku atau banyak orang sih sering lock up gitu kan, kayak lock up tuh kayak kekunci, kayak saking stresnya gitu, iya kayak gitu kan. Sebenarnya dilihat aja dari kacamata tadi dengan metodologi banyak kan, maksudnya ada Enneagram lah, ada NFP, dan sekarang semua akses informasi juga banyak. Sebenarnya kita jadiin diri kita bahan eksperimen aja gitu nggak sih, kayak kita lihat gitu kayak buat di observe. Dan cuman ya itu balik lagi kita harus punya kemauan itu, dan kita harus menumbuhkan itu kan untuk sekarang, karena untuk memetakan diri kita juga bisa memetakan hidup kita, dan hopefully hidupnya bisa berubah menjadi suatu hidup yang memang jalannya kita. Jadi kalau aku bisa wrap up itu, sekarang juga udah muncul in more spiritual psychologist ya. Kalau ditanya what is your purpose of life? Jawaban sederhananya, your purpose of life is to live your life. Iya, itu dia. Live your life. To live your life. Di dalam living your life itu ya udah ada di sana variabelnya. You have dreams, ya kan? You have a bit of desires. Ya, ada weakness-nya, kelemahan, kekuatan. Then you get a complete map to live your life. Ya. Got it ya? Ya. Gitu. Oke. To live your life. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Nggak ada salahnya kita outcome setting. Kita mau 10 tahun kita mau jadi ini nggak apa-apa. Apakah itu kemudian mengunci kita, atau seolah-olah kalau orang bilang kamu gila lu mau jadi Tuhan pada diri? Enggak juga. Gitu. Tapi di situ kita menuangkan our desire to live, di mana ya di depan insya Allah kita punya hidup lah gitu ya. Situ ya udah tulis aja our own story. Ya. Gitu. Writing your own story. It's part of to live your life. Yes. Life yang authentically you gitu ya. Yes, exactly. Oke.
So I guess itu wrap up dari episode kali ini. Ini kayaknya kita gambarnya udah banyak banget dan itu sebenarnya akan beranak banyak ya sebenarnya kalau misalnya kita dalemin lebih dalam. Ya. Tapi ya hopefully ini buat intro ya. Apalagi nggak cuma buat Gen Z atau millennials or Gen Alpha even kayak mungkin angkatannya Bapak, Gen Y, Baby Boomer, even sebelum Baby Boomer tuh apa ya, aku lupa. Pokoknya Silent Generation. Ya semua orang lah intinya, karena it's never too late to find your own self, I think. Yes, your true self. That's it from us. See you in another show. Bye. Bye.